Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Business Leadership. Ini adalah tatap muka kita yang pertama untuk mata kuliah ini. Sesuai dengan arahan Wakil Ketua 1 bidang akademik, untuk tatap muka yang pertama kita belum akan menggunakan fax ya. Jadi fax baru akan kita gunakan nanti setelah tatap muka kedua dan seterusnya. Jadi silahkan teman-teman nanti cek di fitur forum ya, di fitur forum yang ada di e-study. Di sana saya sudah sampaikan beberapa informasi termasuk di dalamnya ruangan fax apa sih yang akan kita gunakan nanti, lalu kode aksesnya berapa, dan juga jam berapa kita mulai perkuliahan. Oke, jadi silahkan nanti teman-teman cek di fitur e-study-nya karena itu semua informasi tersebut sudah ada di sana ya. Lalu yang berikutnya, mata kuliah Business Leadership ini adalah mata kuliah lanjutan untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan pengantar bisnis dan manajemen ya. Jadi saya harap teman-teman tidak melupakan mata kuliah tersebut karena akan ada beberapa hal pengulangan materi-materi dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Harapan saya tidak perlu mengulang terlalu banyak ya, tapi nanti saya akan cek apakah teman-teman masih ingat dengan beberapa materi tersebut ya, atau jangan-jangan teman-teman hanya ingat ketika ujian aja kemarin. Nanti kita akan cek itu. Oke. Sebelum kita mulai, saya izin untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke. Oke. Nama saya Nikita Puspita Ing Endit ya, dan peraturan pertama di kelas saya, teman-teman dilarang memanggil dengan sebutan ibu. Jadi teman-teman boleh panggil saya Kak Pita atau panggil saya Mbak Pita, bebas, yang mana aja boleh. Oke. Selama kurang lebih 6 tahun saya mengajar, saya selalu membawa peraturan ini dimanapun ya, baik saya mengajar di kelas atau kampus, atau saya mengajar di seminar, ataupun saya mengajar di training-training ya. Ini penting bagi saya. Kenapa? Karena saya punya belief bahwa yang namanya belajar itu harus fun, harus senang, harus menyenangkan ya. Jadi gimana mau fun kalau antara pendidik dan peserta didik itu punya gap atau punya jarak yang terlalu jauh. Nah, jadi situasinya pasti tidak akan fun. Dan apa efeknya kalau tidak fun? Efeknya adalah teman-teman akan susah menerima materi-materi dari saya nantinya. Oke. Mau nanya takut sama dosennya. Ada tugas mau konfirmasi, takut disalahin, malu ngomong di depan kelas misalkan. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Saya pengen teman-teman nyaman ada di kelas ini. Saya juga pengen nyaman ngajar di kelas ini ya. Jadi kita akan ciptakan situasi yang sekondusif mungkin dan semenyenangkan mungkin. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan teman-teman bisa menerima materi dengan baik, gitu ya. Oke, saya mengajar di beberapa kampus. Salah satunya adalah di sini di STAY dan juga di UI. Saya bergabung dengan beberapa konsultan sebagai expert associate. Kalau misalkan ini kelasnya offline seperti dulu sebelum pandemi corona, biasanya saya ke stay itu let's say 1 minggu hanya 2 hari ya, hanya 2 hari. Selebihnya saya ada di kampus lain ya. Tapi ini karena online, teman-teman bisa mengakses video pembelajaran ini kapanpun, dan kapanpun teman-teman ada pertanyaan, butuh diskusi, feel free teman-teman boleh kontak saya. Nah, kontak saya di mana? Teman-teman bisa kontak saya melalui beberapa platform ya. Jadi yang pertama, ini adalah nomor WhatsApp saya ya, dan saya minta teman-teman di kelas ini, gimana caranya setelah teman-teman nonton video pembelajaran ini ya, gimana caranya teman-teman bisa membuat satu grup WhatsApp ya. Di dalam satu grup WhatsApp tersebut, semua mahasiswa harus masuk ke dalam grup tersebut ya. Jadi semua mahasiswa yang ada di kelas ini harus masuk ke dalam grup tersebut, dan teman-teman tolong invite saya juga untuk masuk ke dalam WhatsApp grup itu. Jadi semua koordinasi nanti kita akan lakukan by WhatsApp. Oke, so saya tantang teman-teman, gimana caranya setelah video pembelajaran ini teman-teman tonton, teman-teman harus membuat satu grup WhatsApp kelas ya, dan nanti tolong invite saya ke sana. Oke.
Yang berikutnya ini adalah email. Sebenarnya email saya ini sudah tidak terlalu dibutuhkan ya, quote and quote. Kenapa? Karena kita sudah punya LMS atau Learning Management System yang sudah sangat baik. Kita sudah punya e-study, kita sudah punya sikat, kita sudah punya fax. Jadi harapan saya adalah semua aktivitas pembelajaran kita nantinya, mau itu termasuk di dalamnya ada tugas-tugas maybe ya, akan ada UTS UAS, semua administrasinya harus masuk via e-study. Jadi mohon maaf, nanti selama 1 semester perkuliahan saya tidak akan menerima pengiriman tugas melalui email misalkan atau melalui WhatsApp. No, saya tidak akan terima. Semua administrasi akan kita lakukan di e-study dan fax tentunya. Oke, jadi silakan nanti teman-teman setiap minggunya ngecek nih deadline tugas ini kapan ya, UTS ini berapa lama waktunya ya, UAS dan sebagainya. Teman-teman sudah berlatih di semester lalu juga menggunakan fax ya, jadi saya harapkan penggunaan e-study dan fax tidak akan menyulitkan teman-teman. Oke, dan yang terakhir ini adalah Instagram saya. Saya selalu mewajibkan mahasiswa saya untuk punya Instagram. Nah, termasuk teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang ada di kelas saya ini harus punya Instagram. Kenapa harus punya? Karena teman-teman ini mengambil jurusan atau fakultas yang kita sebut ini masuk ke dalam ilmu yang tidak pasti, ya. Kalau dulu S1 saya itu backgroundnya kedokteran gigi, S2 saya baru ngambil manajemen. Kalau S1 saya kedokteran gigi itu adalah contoh fakultas yang ilmunya pasti. Maksudnya pasti itu gimana sih? Maksudnya pasti itu gini, jumlah gigi orang zaman dulu sama jumlah gigi kita sekarang itu jumlahnya pasti sama, ya. Atau ilmu lain misalkan ilmu matematika gitu ya. 2 kali 2 kali 2 zaman dulu sama 2 kali 2 kali 2 zaman sekarang itu hasilnya sama. Nah, kebayang nggak? Jadi ilmu kedokteran gigi sama ilmu matematika itu adalah contoh dari ilmu pasti. Kenapa mau zaman dulu sampai dengan zaman sekarang kalau kita tarik permasalahannya itu kurang lebih sama. Apakah ada perubahan? Ada. Di kedokteran gigi juga ada perubahan, juga ada perkembangan. Tapi perkembangannya tidak terlalu cepat. Ya, ilmu pasti itu tetap ada perkembangan, tapi perkembangannya tidak terlalu cepat. Nah, berbeda dengan ilmu yang teman-teman sekarang geluti. Misalkan apa? Teman-teman sekarang ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu termasuk ke dalam ilmu yang tidak pasti. Kenapa? Karena informasi, teori, studi kasus di dalamnya itu sangat amat cepat berubah, teman-teman. Oke, kita nggak bisa lagi tuh pakai teori-teori dulu untuk menyelesaikan masalah yang sekarang. Nah, itu sudah apa? So yesterday kita sebutnya ya. Jadi teman-teman harus update dengan informasi, tentunya dengan teori terbaru, dengan studi kasus yang real ada di lapangan, dan itu semua informasinya mohon maaf sekarang bukan lagi kita nonton dari televisi, bukan lagi kita nonton dari atau kita baca dari sebuah koran, tapi semua informasi yang cepat itu adanya di sosial media. Adanya di mana? Di Lambe Turah. Oke, jadi saya nggak minta teman-teman untuk follow Lambe Turah, no, saya hanya ingin teman-teman tolong sekarang teman-teman yang belum punya Instagram, tolong punya Instagram. Yang selama ini sudah punya tapi tidak aktif, tolong diaktifkan. Semua informasi ada di situ, ya. Nanti beberapa tugas saya juga akan berhubungan dengan Instagram. Jadi apa namanya? Pastikan teman-teman mulai tetap muka kedua nanti sudah aktif Instagramnya, ya. Alright. Ini adalah 16 materi pembelajaran kita ke depan, ya. Di mana di tetap muka 8 seperti biasa kita akan melakukan UTS, dan di tetap muka ke-16 seperti biasa kita akan melakukan UAS. Oke, teman-teman gak usah dihafalin ini semua, nanti kita akan satu persatu kita bahas setiap pekannya, ya. Lalu oke, ini sebenarnya penting nih mengenal teman-teman satu persatu. Ini akan sangat mudah ketika dilakukan kalau kelasnya offline ya. Tapi ini karena kelasnya online, mungkin nanti kita sambil berjalannya kelas kita akan mulai saling mengenal. Saya juga sangat ingin kenal dengan teman-teman satu persatu. Tapi mohon maaf saya mungkin belum bisa melakukan hal ini tatap muka pertama. Nanti kita akan coba mulai tatap muka kedua dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah agreement atau beberapa peraturan yang ingin saya share dengan teman-teman. Oke.
Jadi yang pertama terkait waktu, seperti yang tadi saya infokan, teman-teman bisa melihat informasi ini di fitur forum. Ya, sudah saya sampaikan di situ jam berapa kita akan mulai perkuliahan. Nah, ketika jamnya sudah berlangsung gitu ya, maka kumpul nggak kumpul, lengkap nggak lengkap mahasiswanya, saya akan langsung mulai. Oke, jadi mohon maaf saya tidak akan menunggu yang terlambat. eh, Ketika jamnya sudah sesuai dengan informasi yang saya sampaikan, kumpul nggak kumpul, lengkap nggak lengkap, saya akan langsung mulai perkuliahan. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu terkait dengan presensi atau kehadiran teman-teman. Jadi kalau di awal-awal kita mau mulai perkuliahan online waktu awal-awal pandemi corona, kebijakan dari kampus adalah mahasiswa itu semuanya dianggap hadir di setiap pertemuan. Oke, tapi mulai sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Yang hadir di fax itulah yang akan dianggap hadir dan diisi kehadirannya disikat. Ya, jadi tidak lagi seperti dulu masuk nggak masuk, dosen tidak mengecek, pokoknya semua dianggap hadir itu dulu. Kalau sekarang peraturannya sudah berubah, hanya mahasiswa yang hadir di fax itu yang akan dinyatakan hadir di sikatnya, gitu ya. Tapi bagi saya, hadir itu bukan hanya teman-teman login dan namanya terpampang sebagai partisipan. No, bukan itu yang saya mau. Hadir di sini adalah teman-teman pikirannya juga hadir, fokus ada di kelas perkuliahan saya. Jadi saya tidak hanya melihat siapa sih nama-nama yang ada di apa ya, yang ada di partisipan hari ini. Enggak, saya nggak akan melihat itu. Saya nanti akan punya cara sendiri untuk mengecek apakah teman-teman secara pikiran itu fokus dan hadir di kelas saya atau enggak. Saya akan mengabsen teman-teman, gimana cara absennya nanti saya random aja. Bisa absennya di awal, bisa absennya di tengah, bisa absennya di belakang, bisa satu nama saya panggil 3 kali, ya. Tapi intinya saya ingin terus mengecek dan mengcrosscheck apakah secara fisik dan secara pikiran, secara fokus teman-teman hadir di ruangan saya atau enggak. Bisa juga saya tiba-tiba kasih kuis dadakan, hanya mengumpulkan yang saya anggap hadir. Bisa juga saya lewat jajak pendapat di fax, siapa yang ikut jajak pendapat itu yang saya anggap hadir. Oke, jadi saya tidak akan memberitahu ke teman-teman dengan cara apa saya akan mengabsen teman-teman pada hari ini. Saya ingin teman-teman niatannya memang untuk belajar, tidak usah mikirin di absen atau enggak, dalam artian absen itu pasti akan ngikutin kalau teman-teman fokus ikut di dalam kelas saya. Ya, jadi kembali saya harap teman-teman hadir bukan hanya namanya saja yang hadir sebagai partisipan, tapi juga fokus pikirannya nanti ada di sini. Oke. Lalu yang ketiga adalah sharing information. Di sini teman-teman, kalau misalkan lu tidak hadir di kelas gua gitu ya, lalu hanya baca handoutnya, saya bisa, bukan saya bisa pastikan ya, tapi saya rasa teman-teman akan kesulitan untuk memahami makna dari handout tersebut. Kenapa? Karena biasanya yang saya tampilkan di handout itu hanya keyword, hanya gambar, hanya apa ya, hanya video. Nah, penjelasannya lebih ke penjelasan langsung dari saya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tidak hadir pada sebuah pertemuan, nanti tolong tanya ke teman-teman lainnya yang hadir ya. Saya pingin misalkan nanti ada 40 mahasiswa yang masuk di kelas ini, saya pingin 40-40-nya lulus dengan nilai yang baik dan berkah tentunya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak masuk, sekali lagi kalau hanya baca handout rasa-rasanya akan sulit memahami, jadi tolong tanya ke teman-teman lainnya yang masuk. Tapi nanyanya jangan pas ujian ya, nanyanya sebelum ujian tentunya. Karena yang poin keempat adalah saya sangat menghindari yang namanya plagiarism. Oke, okay. Ini pengalaman real saya mengajar di stay ya. Jadi 2 semester berturut-turut inilah, kalau saya mungkin udah lupa kalau semester lama ya. Cuman yang saya pastikan 2 semester terakhir kemarin saya selalu apa ya, ada mahasiswa yang tidak saya luluskan di kelas saya. 2 semester yang lalu dari kurang lebih 100 mahasiswa yang saya ajar, 20%-nya tidak saya luluskan. Di semester terakhir kemarin lebih rendah persentasinya, tapi tetap ada yang tidak saya luluskan ya. Saya
saya bilang ini bukan berarti saya senang, saya bahagia. No, no. Saya sangat sedih kalau ada mahasiswa yang tidak saya luluskan. Tapi kenapa mahasiswa tersebut tidak saya luluskan itu karena poin yang keempat, plagiarism. Jadi di tatap muka pertama ini saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa saya tidak bisa mentolerir yang namanya plagiarism. Apapun bentuknya, mau di tugas, mau di UTS, mau di UAS, sekali teman-teman melakukan plagiarism di kelas saya, maka saya pastikan teman-teman tidak akan lulus di mata kuliah saya. Ya, jadi saya mohon, apalagi ini kelasnya adalah business leadership, kelasnya para pemimpin, ya. Jadi saya mohon dengan sangat teman-teman tolong bantu saya untuk bisa apa ya, bukan meluluskan, tapi saya pasti akan membantu mahasiswa. Artinya saya juga pernah jadi mahasiswa, saya tahu gimana perjuangan seorang mahasiswa. Kalau mahasiswa punya etikat baik, insya Allah dosennya juga bisa punya etikat baik. Tapi sekali teman-teman melakukan plagiarism, melakukan kecurangan, mohon maaf saya tidak akan bisa bantu. Saya pastikan teman-teman tidak akan lulus di mata kuliah saya. Oke? Okay? Dan yang terakhir adalah poin active participant. Nah, jadi saya ingin share sedikit. Mungkin saya sambil masuk ke slide berikutnya ya. Jadi secara umum kan penilaian di STE itu seperti ini ya, teman-teman, di apa ya namanya, dinilai berdasarkan absensi, kehadiran, lalu tugas, UTS dan UAS. Nah ini sebenarnya ada satu komponen yang menurut saya kurang. Nah komponen ini kita sebut dengan Participant Center Learning (PCL). Ya, ini bukan konsep yang saya ciptakan sendiri, bukan. Ini saya adopsi dari konsep yang digunakan oleh MMUI tempat saya ngajar. Jadi kalau di MMUI itu setiap dosen yang masuk ke dalam kelas itu membawa setumpuk kartu. Jadi bayangkan dosennya bawa setumpuk kartu, ada warna kuning, hijau, dan biru. Ya, kalau zaman dulu ada warna merah, tapi sekarang merahnya udah dihilangin. Buat apa sih kartu-kartu ini? Jadi dosen yang masuk ke dalam kelas itu bukan untuk ngajar, maksudnya ngajar ngasih tahu A sampai Z, ngomong sampai mulut berbusa. No, tugas dosen di dalam kelas itu sebagai fasilitator. Jadi mereka banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan, siapa yang menjawab? Mahasiswanya. Nah, jadi mahasiswa yang menjawab pertanyaan tersebut, bagi mahasiswa yang berpartisipasi itu akan diberikan apresiasi dalam bentuk kartu tadi. Ya, jadi kalau jawabannya yang penting jawab, yang penting ikutan, itu dikasih kartu warna kuning misalkan. Kalau misalkan jawabannya bagus sesuai dengan teori, dikasih warna hijau. Kalau jawabannya outstanding, dia bisa ngasih contoh kasus yang real yang mungkin tidak ada di buku, itu dia akan mendapat kartu warna biru. Ya, zaman dulu yang asal jawab ya atau yang tidak ikutan sama sekali itu dikasih merah, minus dia nilainya. Nah, tapi zaman sekarang nggak ada. Jadi sekali lagi hanya kuning, hijau, dan biru. Nah, buat apa sih PCL ini? PCL ini nanti akan masuk ke dalam penilaian. Jadi bayangkan kalau anak-anak di MMUI mereka dapat UTS 90, lalu UASnya misal 90 atau 93, maka kan seharusnya kalau perhitungan kampus pada umumnya termasuk STE, otomatis nilainya akan A kan, nilai akumulatifnya. Tapi kalau di MMUI nggak bisa. Kita akan lihat nilai PCL-nya berapa. Kalau UTS-nya 90, UAS-nya 93, tapi PCL-nya rendah, bisa jadi dari A itu dia berubah menjadi B plus atau B aja. Bayangkan gimana kuatnya peran dari nilai PCL di dalam nilai-nilai mahasiswa MMUI ya. Jadi di MMUI mahasiswa itu dipaksa. Nah, mereka dipaksa untuk berbicara, mereka dipaksa untuk berpartisipasi, mereka dipaksa untuk menyampaikan gagasan. Itu di MMUI. Mohon maaf kalau di STI hal ini belum dijadikan sebagai salah satu peraturan, tapi saya akan coba terapkan itu di kelas saya. Ya, kalau dulu kelasnya offline enak banget. Saya tinggal tembak-tembakin pertanyaan, teman-teman siapapun yang jawab saya akan kasih poin tambahan. Kalau kelasnya offline itu sangat mudah kita laksanakan. Tapi kalau kelasnya online memang sedikit sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Saya sudah mencoba ini di beberapa semester. Jadi nanti silahkan ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan di fax, silahkan teman-teman ikut berpartisipasi. Ya, karena bagi yang berpartisipasi menjawab, teman-teman akan saya beri hadiah nilai tambahan untuk UTS atau UASnya. Ya, saya harap dengan cara ini teman-teman termotivasi untuk berpartisipasi, untuk berani ngomong di depan umum, untuk berani menyampaikan gagasannya. Oke? Oke, di slide ini saya ingin cerita bahwa
apa namanya, ini sebuah teori yang kita sebut dengan Bloom taxonomy ya. Jadi Bloom taxonomy ini bercerita tentang manusia itu memiliki beberapa tingkatan berpikir loh. Nah, kira-kira seperti itu. Kita sebut dengan higher order thinking level. Ada beberapa tingkatan berpikir dari yang namanya remembering sampai dengan creating. Jadi bayangkan ini seperti anak tangga. Yang paling bawah itu remembering, lalu naik menjadi understanding, naik sampai akhirnya creating. Jadi yang paling tinggi adalah creating. Nah, kalau misalkan saya tanya ya, higher order thinking level mana sih yang paling bagus? Tentu yang paling tinggi ya, creating, menciptakan sesuatu. Kayak Nadiem bisa menciptakan Gojek, kayak William Tanuwijaya bisa menciptakan Tokopedia, kayak Jack Ma bisa menciptakan Alibaba dan lain sebagainya. Jadi dia menciptakan sesuatu. Untuk bisa menciptakan sesuatu, dia harus sudah melalui level-level di bawahnya dari remember, understand, apply, analyzing, evaluating sampai akhirnya dia bisa creating. So ini adalah yang paling bagus. Nah, lalu kalau kita tanya, kalau di Indonesia sistem pendidikannya itu sekarang sudah masuk yang mana? Maka saya bisa bilang secara umum ya, tidak semua tempat, tapi secara umum sistem pendidikan kita masih di level remember, mengingat. Contohnya apa? Nanti saya akan tes teman-teman. Apakah teman-teman masih ingat eh, tentang beberapa materi berhubungan dengan pengantar bisnis dan manajemen? Mahasiswa biasanya SKS kan, sistem kebut semalam, besoknya ujian, hari ini baru belajar. Akhirnya apa yang ditangkap itu adalah yang penting gue inget, yang penting gue hafal selama ujian berlangsung, bukan understand yang disasar tapi remembering. Oke, jadi kita akan coba ubah itu ya. Saya nggak akan langsung menuntut teman-teman untuk ke tahap creating, no. Saya akan dorong teman-teman setidaknya teman-teman sudah sampai tahap understanding ya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi teman-teman tolong ikut berpartisipasi setiap apapun pertanyaan yang saya sampaikan. Lu tinggal speak up doang kok, sampaikan gagasan lu. Karena orang kalau sudah speak up, otomatis dia harus understand, dia harus memahami pertanyaannya apa sih, lalu solusinya apa, jawabannya apa. Nah, otaknya akan memproses itu semua. Dia nggak akan mungkin ngomong, dia nggak akan mungkin speak up kalau dia tidak understand dengan apa yang mau dia sampaikan, kalau dia nggak paham dengan apa yang mau dia sampaikan ya. Jadi dengan cara ini saya harapkan teman-teman naik satu tingkat, tidak hanya di remember tapi juga di understanding. Oke, okay? Kalau untuk jawab pertanyaan, gimana Kak? Saya kan belum belajar. Lu tinggal buka Google University, that's it, selesai. Semua informasi itu ada di sana, men. Ya. Jadi kampus terbaik bukan lagi Oxford, bukan lagi Harvard, bukan lagi Cambridge, tapi siapa? Google University. Semua informasi, semua jawaban ada di sana. Tapi memang tidak semua jawabannya benar. Nah, itulah fungsi atau peran dari saya sebagai fasilitator kelas untuk mengecek, oh teori ini betul memang ada tapi kurang tepat kalau kita gunakan saat ini, oh teori ini salah, ini sumbernya bukan seperti itu. Nanti saya akan mencoba untuk mengevaluasi apakah sumber-sumber atau referensi Google yang teman-teman dapatkan itu tepat atau tidak ya. Tapi sekali lagi, Google University ini bukan untuk digunakan ketika ujian ya. Ketika ujian, no, please jangan buka Google ya. Saya sangat tahu betul contoh atau ciri-ciri mahasiswa yang plagiatnya ke Google ketika ujian. Saya tahu betul ya. Jadi tolong dengan sangat jangan lakukan plagiarisme ketika UTS, UAS dan tugas tentunya. Apalagi teman-teman mencarinya dari Google, itu saya sedih banget sih sebenarnya. Saya berharap teman-teman buka Google itu ketika kita berinteraksi sehari-hari. Saya menawarkan sebuah studi kasus, teman-teman tolong cari jawabannya. Itu silakan teman-teman cari referensi bukan copy paste ya. Alright, kita baru akan masuk ke perkuliahan inti pada tatap muka pertama ini, teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar tentang konsep dasar pemimpin dan kepemimpinan ya. Dan saya akan mulai materi ini dengan sebuah quotes. Nah, tempora mutantur et nos mutamur inilis. Jadi ini adalah sebuah quotes seorang filsuf yang artinya adalah waktu itu berubah ya, dan manusia yang ada di dalamnya pun
pasti ikut berubah. Itu maknanya. Jadi di dunia ini tuh nggak ada yang tetap dan pasti, teman-teman. Yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, dan hal ini tuh selaras dengan quotes yang fenomenal juga ya. Kalau teman-teman pernah dengar, good learner is a good learner. Sorry, good leader is a good learner. Jadi quotesnya adalah good leader is a good learner. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mau belajar. Nah, belajar apa? Kalau kita hubungkan dengan tempora mutantur et nas mutamur in nihil, maka pemimpin ini belajar untuk menerima perubahan setiap harinya. Ini tolak ukur sebenarnya apakah seseorang itu layak atau tidak sih menjadi pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin yang tidak mau ikut berubah, maka sebenarnya pemimpin itu hanya memegang nilai-nilai yang sudah lama, nilai-nilai yang usang sebenarnya ya. Memang nilai lama itu tidak selamanya buruk, no, memang bukan. Tapi nilai lama itu seharusnya sama pemimpin itu selalu dievaluasi. Apakah nilai tersebut masih suitable nggak dengan studi kasus yang sekarang? Apakah teori-teori itu masih bisa kita pakai dengan permasalahan yang kompleks saat ini? Karena ingat, lingkungan sekitar kita semuanya sudah berubah, ya. Makanya eh, bisa dibilang dunia bisnis kita saat ini atau dunia kita pada umumnya lah. Nah, dunia kita pada umumnya, the challenges we are facing today yang kita hadapi saat ini adalah kita berada di era yang namanya VUCA, ya. VUCA ini luar biasa. Dia merubah tatanan dunia, termasuk di dalamnya apa? Bisnis dan ekonomi. Termasuk dengan bisnis leadership yang saat ini kita sudah pelajari. Oke. Okay? Jadi VUCA ini adalah akronim atau singkatan dari volatility, uncertainty, complex, dan ambiguity. Kita akan coba bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah volatility. Kata dasarnya apa? Volatile. Volatile itu apa ya? Dia rapuh karena ada dinamika perubahan yang sangat cepat di luar sana. Jadi kata kuncinya ada perubahan yang sangat cepat, ya. Misalkan gini, kalau zaman dulu itu kan kita kenal istilah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa deh, yang penting dia growth, yang penting dia ada peningkatan. Tapi kalau zaman sekarang kita nggak bisa kayak itu. Kenapa? Karena dengan adanya kerapuhan dalam VUCA ini, maka bisa saja ada perusahaan yang misalkan sudah bertahun-tahun dia berkuasa gitu ya, lalu tiba-tiba besoknya dia jatuh sampai akhirnya bangkrut. Itu sangat mungkin terjadi di era volatility seperti ini. Bisa jadi misal teman-teman buka usaha kuliner, 1 bulan pertama usahanya ramai luar biasa, 2 bulan masih ramai, 3 bulan masih ramai, tiba-tiba masuk bulan keempat muncul 5 pesaing baru yang buka di sekitar kita. Dia menyajikan makanan yang sama, dia menyajikan harga yang sama, kualitas produknya sama. Akhirnya tiba-tiba persaingan menjadi ketat. Kayaknya baru kemarin di tempat kita ramai, kok tiba-tiba sekarang udah sepi aja ya. Itu yang kita sebut dengan kerapuhan karena adanya dinamika perubahan yang sangat cepat, ya. Contohnya kayak apa sih? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Saya nggak tahu ya teman-teman kelahiran tahun berapa nih. Apakah teman-teman masih tahu ada sebuah brand yang namanya Kodak? Nah, jadi Kodak ini adalah perusahaan yang sangat berjaya di tahun kurang lebih 90-an, ya. Jadi dia berjaya dengan produknya, dia punya kamera manual, dia ada film seluloid. Nah, kayak yang sebelah kiri nih, itu roll film, film seluloid ya. Jadi meskipun sedikit apa ya, sedikit ribet kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, karena kalau zaman dulu kalau kita mau foto mengabadikan momen harus menyiapkan kameranya, masukin raw filmnya, lalu untuk melihat hasilnya harus dicuci dulu, dicetak dulu ya. Tapi saya bisa bilang brand ini luar biasa suksesnya di tahun 90-an ya. Nanti kita akan lihat bagaimana apa ya, bagaimana Kodak ini survive di era VUCA. Dia harus berkolaborasi atau mungkin dia berkompetisi dengan maraknya teknologi di luar sana. Karena ada perubahan teknologi yang sangat cepat, maka itu berimbas pada bisnis Kodak itu sendiri ya. Kita akan coba pelan-pelan belajar tentang Kodak ini ya. Jadi yang ada di hadapan teman-teman ini adalah George Eastman, ya. Beliau adalah pendiri Kodak.
di tahun 1892 sebenarnya. Jadi Kodak ini sudah sangat lama, dia ratusan tahun usianya ya. Dan ini adalah awal dari pendirian perusahaan yang memproduksi kamera analog. Nah, kamera analog ya, kamera yang masih menggunakan roll film tadi. Nah, 6 tahun kemudian Kodak itu mulai memproduksi kamera digital sebenarnya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bilang Kodak tuh mati karena dia nggak membuat kamera digital, itu tidak sepenuhnya tepat sebenarnya. Kenapa? Karena justru Kodak inilah yang pertama kali memproduksi kamera digital sebenarnya. Ya, tapi setelah teknologi kamera digital itu mulai berkembang di luar sana, surprisingly Kodak itu bukannya mengembangkan kamera digital, tapi justru Kodak itu kayak punya ambisi, kayak punya apa ya, kayaknya gue pengen memproduksinya itu kamera analog gitu. Jadi bukannya dia mengembangkan kamera digitalnya, malah dia fokus untuk mengembangkan dan memproduksi kamera analog secara besar-besaran. Jadi sekali lagi, bukan dia tidak membuat kamera digital, dia membuat. Tapi saat kamera digital mulai growth, mulai happening di luar sana, dia memilih untuk fokus pada kamera analog. Itu adalah hal yang dilakukan oleh seorang George Eastman ketika itu. Perlahan namun pasti teknologi akhirnya terus berkembang. Kamera digital berkembang, berkembang, dan berkembang. Akhirnya perusahaan-perusahaan kamera di luar sana, ada Casio, ada Nikon, ada Canon, mungkin teman-teman sudah familiar dengan brand-brand itu, melihat di bawah memang peluang pasar kamera ke depan adalah pasar digital. Nah, akhirnya ketika kompetitor itu semua masuk ke ranah digital, mereka fokus untuk mendevelop produk-produk digital, dan akhirnya betul produk-produk itu semakin bertumbuh di pasaran, akhirnya Kodak kelabakan. Kenapa? Karena satu sisi ternyata kamera analognya tidak terlalu diterima oleh pasar, ya. Akhirnya dari situ Kodak kesulitan keuangan, ya. Produk-produk yang dihasilkan tidak mampu menghasilkan uang. Kamera digital Kodak yang pertama pun, yang dia bikin pertama, itu nggak laku di pasaran. Kenapa? Karena dibandingkan dengan kamera digitalnya Canon, kamera digital Nikon, itu inovasinya sangat jauh, ya. Ya gimana mau ada inovasi, orang Kodak aja fokusnya ke kamera analog bukan ke kamera digital, jadi pasti kamera digitalnya ya B aja lah, kalau anak zaman sekarang bilangnya B aja, nggak punya kelebihan apapun. Misalkan inovasi yang nggak ada itu kayak memori penyimpanannya masih sangat sedikit dibandingkan dengan kompetitor dan lain sebagainya, ya. Akhirnya apa teman-teman, karena Kodak tidak bisa ikut atau mengikuti perubahan terkait dengan teknologi yang sangat cepat, akhirnya Kodak bangkrut, ya. Akhirnya Kodak bangkrut. Kodak terlambat membaca peluang bisnis di segmen kamera digital teman-teman, padahal dia sudah ratusan tahun merajai yang namanya dunia atau industri kamera. Jadi bayangkan eh, perusahaan yang sudah ratusan tahun berjaya aja itu bisa tiba-tiba jelek, langsung hilang dari pasaran. Contohnya apa? Kodak. Ini kita sebut dengan volatility, dinamika yang cepat, dan salah satu hal yang paling cepat saat ini apa? Teknologi. So, teman-teman sebagai business leader, teman-teman harus selalu siap dengan dinamika perubahan yang ada, apapun itu, termasuk salah satunya adalah teknologi. Ya. Lalu kita akan masuk ke VUCA yang kedua, yaitu apa? Uncertainty. Jadi semua hal saat ini itu dipenuhi dengan yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Paling gampang deh sekarang kita menghadapi yang namanya pandemi corona, ya. Tahun lalu tuh ada yang bilang Januari ini kita sudah bisa kuliah tatap online. Kuliah tatap offline atau kuliah di kelas secara umum seperti dulu. Kenapa? Karena corona sudah mampu dikendalikan. Ada lagi teori baru dari dokter RCM yang menyatakan bahwa kayaknya pandemi corona di Indonesia tuh berarti selama 4 tahun kalau kondisinya kayak gini. Tapi yang terbaru ada lagi teori yang muncul, katanya di Indonesia itu nauzubillah min dzalik ya, corona baru akan selesai 10 tahun. Jadi bayangkan bagaimana ketidakpastian itu hadir di tengah-tengah kita sekarang teman-teman. Ada nggak contoh bisnis yang terkena imbas dari uncertainty ini? Ada banyak. Contoh uncertainty tadi apa? Pandemic attack ya. Contohnya apa? Airy Rooms. Teman-teman pasti kenal dengan brand satu ini. Jadi bulan Januari tahun lalu
Airy Rooms itu sebenarnya baru secara resmi mengangkat Alfonso Kodowati sebagai sebagai CEO-nya Airy Rooms. Jadi si Alfonso ini adalah mantan eksekutif dari Traveloka sebenarnya ya. Itu bulan Januari. Tiba-tiba Maret jebret, ada pandemik. Di bulan April mereka harus memecat 70% karyawan. Jadi bayangin, Anda nggak yang memikirkan bahwa tiba-tiba Januari ini kita baru hire orang terbaiknya Traveloka. Tiba-tiba April mereka harus pecat 70% karyawan. Kenapa? Karena pandemik. Jadi sebenarnya Airy Rooms ini sudah lahir sejak tahun 2015 teman-teman ya. Di 4 tahun pertama dia itu sangat gesit untuk berkolaborasi dengan pemilik-pemilik hotel murah untuk mau kerjasama, untuk mau jadi partner Airy Rooms supaya mereka mau meningkatkan fasilitasnya. Dan itu growth-nya luar biasa Airy Rooms ini. 5 tahun mereka growth, 4 tahun pertama mereka sangat growth. Di tahun 2020 kemarin, 2019-2020 sebenarnya fase mereka itu mau masuk ke tahap yang namanya fase profitabilitas. Jadi yang awalnya mereka banyak bakar-bakar uang untuk promo segala macam, di tahun 2019-2020 sebenarnya mereka pengen menuai panennya, pengen profit. Tapi kalau dari Allah, pandemic attack, uncertainty di mana-mana. Dan sekarang apakah Rooms masih ada? Sudah nggak ada lagi. Ya, apakah ini hanya terjadi di perusahaan yang sifatnya masih startup kayak di Indonesia? Kalau perusahaan global kena efek juga nggak sih? Saya bisa bilang perusahaan global juga kena efeknya. Apa contohnya? Pizza Hut. Ini udah paling gampang di contohnya. Pizza Hut itu kalau ini di AS ya, jadi Pizza Hut itu adalah restoran waralaba yang dipegang oleh namanya NPC International. NPC ini tidak hanya memegang waralaba Pizza Hut, dia juga memegang waralaba Wendy's. Jadi dia ada kurang lebih 1.227 gerai Pizza Hut dan 393 gerai Wendy's yang lisensinya dipegang oleh NPC International. Tapi karena pandemic attack, mereka sampai NPC Internasional ini sampai mengajukan pilot karena dampak pandemi. Karena apa? Dia terlilit hutang sampai dengan 1 miliar US dollar, teman-teman. Ya, jadi bayangkan yang namanya pandemi itu tidak hanya berimbas pada startup, tapi juga perusahaan global yang juga sudah bertahun-tahun berkuasa di dunia bisnis. Inilah efek dari VUCA terhadap bisnis kita, teman-teman. Next, VUCA yang berikutnya adalah kompleks. Kompleks itu apa sih? Rumit. Jadi apa ya, bisnis di zaman dulu itu bisa kita katakan jauh lebih mudah, nggak serumit sekarang. Kalau zaman dulu kan seorang pebisnis itu cuma mikirin seberapa besar sih kita mau ambil laba, lalu seberapa besar sih barang itu bermanfaat untuk orang banyak. Selama barangnya bermanfaat dan harganya murah, insya Allah pasti laku dah kalau zaman dulu tuh. Tapi sekarang nggak bisa, makin rumit bisnis sekarang. Kenapa? Kan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misal, ada faktor pelayanan, ada faktor kecepatan pengiriman, misalkan ada faktor kualitas barang, ada faktor segmentasi pasar. Nah, teman-teman harus tahu, oh segmen ini maunya kualitas seperti ini, segmen di bawahnya maunya kualitas dan harganya kayak gini, segmen di atasnya, tiap segmen punya keinginan berbeda-beda. Ada lagi misalkan yang bikin rumit faktor eksternal tuh kayak situasi politik, ada lagi hukum, ada lagi apa ya, regulasi-regulasi pemerintah, peraturan, ada peraturan yang mendukung, ada peraturan yang menjatuhkan. Ini semua akan membuat rumit, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya adalah ini dia ya. Ini adalah yang paling terbaru update di Indonesia. Jadi kalau dibilang bank pertama untuk bank syariah di Indonesia itu apa sih? Jelas Bank Muamalat ya. Bank Muamalat itu sejak tahun 1991 sudah berdiri dan dia merajai pasar perbankan syariah di Indonesia sampai dengan tahun 2007. Bayangin teman-teman, dari 91 sampai dengan 2007. Tapi sejak tahun 2008 performa dari Bank Muamalat sudah disalip oleh Bank Syariah Mandiri. Lucunya lagi, di tahun 2020, Muamalat kembali performanya disalip oleh siapa? BNI Syariah dan BRI Syariah. Dan semakin semakin tertekannya lagi sekarang Bank Muamalat. Kenapa? Karena ada regulasi dari pemerintah di mana kompetisi dari bank-bank perbankan syariah ini masuk ke babak baru. Kenapa? Kalau teman-teman kan pasti tahu ya, akhir-akhir ini ada yang namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Itu adalah merger dari
beberapa bank umum syariah yang dimiliki oleh BUMN. Seperti apa? BSM, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Mereka berkolaborasi merger menjadi BSI. Akhirnya apa? BSI ini punya aset 4,7 kali lebih besar daripada Bank Muamalat. Jadi bayangin, bank yang sempat merajai sampai dengan tahun 2007, lalu tahun-tahun berikutnya dia hanya disalib, tiba-tiba bank-bank yang menyalip dia berkolaborasi, merger jadi satu, dan kita lihat ke depannya nih, bagaimana survival dari Bank Muamalat menghadapi peta persaingan seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya, ternyata peraturan itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat peta persaingan menjadi sangat kompleks, teman-teman. Ini yang kita sebut dengan VUCA, ya. Dan VUCA yang terakhir itu adalah ambiguity, kerancuan. Jadi apa yang kita lakukan dulu itu berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan cara-cara dulu, bisa jadi hasilnya berbeda, teman-teman. Misal, zaman dulu, kita kalau menggunakan strategi A, maka bisnis kita bisa bertumbuh jadi 300% misal. Tapi kalau strategi A itu kita lakukan sekarang, ternyata nggak works, itu nggak menghasilkan apa-apa. Jadi rancu. Strategi yang cocok itu sebenarnya yang seperti apa sih? Nah, ini yang kita sebut dengan ambigu, ya. Contohnya apa, teman-teman? Teman-teman bisa lihat nih, aplikasi Gojek dan Grab lah yang paling gampang. Setiap hari mereka itu akan mengevaluasi strateginya masing-masing. Kenapa? Karena kompetitor gue pakai strategi apa ya? Jadi kita bisa lihat cara strategi Gojek ataupun Grab saat ini itu pasti berbeda dengan strategi Gojek dan Grab setahun yang lalu. Karena kita tidak bisa melihat ke belakang si ambigu ini. Strategi yang sukses di tahun lalu belum tentu sukses kita pakai yang sekarang. Harus berubah. Setiap saat strategi bisnis terus berkembang. Kita nggak bisa pakai cara yang lama. Karena mungkin cara-cara yang lama itu sudah diadopsi dan digunakan oleh kompetitor kita. Ya, ini yang kita sebut dengan ambiguitas. Nah, apa efeknya VUCA ini terhadap dunia bisnis? Ya, ini semua researchnya satu suara nih. Bilang bahwa ada statistik yang menunjukkan 8 dari 10 bisnis baru itu bangkrut atau drop di 3 tahun pertama. Ada yang bilangnya di 5 tahun pertama. Ada yang bahkan bilang dari 145 ribu bisnis baru, ya, 137 ribunya itu pasti akan bangkrut setiap tahun. Jadi perbandingannya kayak 1 banding 1, satu yang sukses, satu gagal, ya. Tapi semua ini terangkum dalam research yang disampaikan oleh India Research, di mana reason atau alasan kenapa sih bisnis itu banyak yang gagal ataupun bankrupt itu karena lack of leadership, teman-teman. Karena kurangnya kepemimpinan dalam usaha tersebut. Jadi memang namanya business leadership itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Kenapa begitu? Ya, kita akan coba lihat. Karena untuk bisa menghadapi VUCA, maka tentu dibutuhkan yang namanya leader kompetensi. Ingat ya, bahasanya leader, bukan manager. Nah, emang apa sih bedanya leader dan manager, teman-teman? Jadi di sini kita akan belajar bahwa leader dan manager itu dua hal yang berbeda, ya. Apa bedanya? Jadi bedanya ada banyak, ya. Jadi misalkan saya akan coba jelaskan satu persatu. Manajer itu kan adalah orang yang mengelola sebuah departemen atau divisi, ya. Jadi dia itu mengelola atau memanage sesuatu karena position, karena sebuah posisi. Sedangkan leaders, dia itu dikenal karena memang dia punya jiwa kepemimpinan. Dia mampu menginfluence banyak orang, ya. Lalu perbedaan yang kedua, karena manajer itu dia memanage karena punya posisi, maka dia akan fokus dalam mengelola tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan leaders, dia akan fokus memimpin lingkungan yang ada di sekitarnya. Siapa yang dipimpin? Followersnya. Nah, makanya leaders itu punyanya followers. Kalau manajer dia nggak punya followers, dia punyanya apa? Subordinate, anak buah yang memang untuk mengerjakan tugas. Makanya manajer itu akan mendrive atau mendorong subordinate atau employee di bawahnya. Untuk apa? Untuk ngerjain tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan leaders, dia akan mengcoach followersnya agar bertumbuh. Maka cara yang digunakan oleh seorang leader itu adalah asking, bertanya. Bertanya itu adalah senjata seorang coach, beda dengan seorang manajer yang tugasnya komen atau memberikan komando.
Kalau manajer itu kan biasanya kerjakan tugas A, selesaikan presentasi B, delegasi tugas ke anak buah segala macam. Semua komando atau perintah itu berasal dari dia sebagai manajer. Tapi kalau leader, dia menggunakan cara coaching dengan cara bertanya. Apa sih masalahnya? Kenapa sih masalah itu bisa terjadi? Efeknya apa kalau Anda melakukan hal ini? Apa hasil yang bisa Anda raih? Solusinya kira-kira apa? Jadi bayangkan dia bertanya, lalu followersnya menjawab sendiri berdasarkan analisis pemikirannya sendiri. Ya, itu lebih works dibanding kita hanya memberikan komando, komando, dan komando. Lalu kalau manajer itu dia hanya mendelegasikan tugas, ya, makanya dia akan bilangnya go, kerjakan tugas itu. Tapi kalau leader dia ikut serta, makanya dia sampaikan bukan go, tapi apa? Let's go. Ayo. Karena apa? Leader itu juga turun tangan, ya. Nah, jadi tugas utama seorang manajer itu bisa kita lihat di sini bahwa dia mengadministrasi sebenarnya tugasnya. Kenapa mengadministrasi? Karena pekerjaannya itu kan sifatnya transaksional. Ada goals yang harus dicapai, lalu ada tugas dan tanggung jawab dari divisinya untuk support goals tersebut, maka ia delegasikan tugas itu pada subordinate-nya. Tapi kalau leader, dia bukan transaksional, tapi dia transformational. Dia mengembangkan visi. Makanya leader itu do the thing right. Dia melakukan hal yang benar, dia menciptakan visi, dia menetapkan apa yang mau dituju. Kalau manajer, dia do things right, dia melakukan sesuatu dengan benar. Ketika visi dari leader itu sudah jelas mau kemana, maka manajerlah dia yang akan pintar mengolah dan mengeksekusi visi tersebut sehingga bisa menuju ke sasarannya. Ya, jadi teman-teman ada yang menarik dari do things right versus do the things do the right things dalam menghadapi VUCA. Kenapa? Meskipun tadi kalau kita lihat sebenarnya antara leader dan manajer harusnya kolaborasinya bagus ya. Jadi leader yang menciptakan visi, ketika visinya jelas maka manajer yang akan menyelaraskan visi tersebut sama dengan berhasil. Jadi itu sebenarnya dua hal yang bagus. Tapi yang ingin ditekankan di sini adalah teman-teman jangan puas hanya ketika menjadi seorang manajer. Ketika teman-teman sudah punya posisi, sudah berperilaku sebagai manajer, tolong tingkatkan kompetensinya menjadi seorang leader. Kenapa? Karena ada perbedaan cara dalam menghadapi VUCA antara manajer dengan leader. Bedanya apa? Yuk kita pelajari bareng-bareng yuk. Ini adalah kata-kata provokatif dari seorang Tom Peters. Distraction is your job number one. Nah, kenapa provokatif? Karena biasanya kan kita tuh kalau dengernya itu adanya CEO ya, Chief Executive Officer, adanya CFO, Chief Financial Officer, atau teman-teman pernah dengar COO, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, CMO. Tapi dengan adanya Tom Peters ini, maka muncul yang namanya CDO, Chief Distraction Officer, ya. Ini provokatif banget. Kenapa? Karena arti dari distraction itu kan merusak atau menghancurkan. Jadi kalau CEO itu tugasnya mengelola bisnis dan operasi perusahaan, CFO dia ngelola keuangannya, CMO itu ngelola strategi pemasarannya, CDO ini, Chief Distraction Officer ini malah tugasnya untuk apa? Menghancurkan. Jadi tugas utama pemimpin bisnis di sini adalah untuk merusak bisnis yang dia ciptakan sendiri. Ya, jadi kalau teman-teman dengar sekilas ini kok kelihatannya aneh banget sih, kacau banget, tapi memang benar seperti ini adanya. Pemimpin yang baik itu nggak cukup kalau dia hanya jago membangun bisnis, tapi ternyata dia juga harus jago dalam menghancurkan bisnis. Tapi ingat ya, bisnisnya ini bukan bisnis orang lain, tapi dia jago menghancurkan bisnisnya sendiri. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini nih, teman-teman bisa lihat, gue nggak tahu teman-teman apakah pernah mengalami kereta api point seperti yang ada di sebelah kiri, di mana orang-orang itu berebutan naik kereta, terus dia bisa naik sampai ke atap, pedagang sama pengamen itu bebas lalu lalang di kereta, gerbong-gerbongnya dulu nggak ada AC-nya. Orang itu kalau dulu mau nyebrang itu harus jalan di atas rel. Itu KAI 1.0. Tapi bisnis model ini sudah dirusak oleh pemimpin KAI itu sendiri untuk berubah menjadi KAI 2.0. Udah nggak ada lagi yang naik ke atap, nggak ada lagi pengamen ataupun pedagang, semua gerbongnya dibuat ber-AC, bahkan sekarang ada petugas kebersihan yang lalu lalang. Sekarang dibangun juga jembatan atau terowongan, jadi orang kalau nyebrang aman, nggak lewat atas rel. Ya, siapa yang merusak ini? Pemimpin dari KAI itu sendiri. Dulu zamannya Ignatius Jonan. Jadi bayangkan tugas seorang pemimpin itu bukan hanya mempertahankan bisnis, tapi juga merusak bisnisnya
dari KAI 1.0 menjadi KAI 2.0. Mungkin ada yang beranggapan kan kalau KAI enak di bawahnya BUMN, nggak akan ada kompetisi. Oke, gue kasih yang ada kompetisinya. Ini contoh dari TVRI, ya. TVRI ini bahkan dia PT di bawah pengawasan Departemen Keuangan dan Kementerian BUMN. Artinya birokrasinya pasti akan luar biasa alot kalau mau bikin perubahan-perubahan. Tapi teman-teman bisa lihat perubahan TVRI zaman dulu dengan zaman sekarang. Selain logonya berubah, TVRI itu acara-acaranya juga banyak berubah, ya. Kalau yang dulu sifatnya teman-teman bisa lihat ada dunia dalam berita dan sebagainya, sekarang di era yang sekarang TVRI sudah mulai berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan Mola TV salah satunya, dia menghadirkan pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris dan lain sebagainya. Kalau dulu penyiarnya mohon maaf rata-rata usianya senior, sekarang diambil yang lebih muda. Jadi artinya apa? Di birokrasi yang sangat sulit, lagi-lagi bisnis ini dirusak oleh pemimpinnya itu sendiri. Di siapa itu? Di zamannya Helmi Yahya. Ya, TVRI dulu awalnya dianggap kuno, tidak menarik, tapi sekarang dalam 2 tahun share ratingnya bisa naik 300%. Ini yang kita sebut dengan pemimpin itu merusak bisnisnya yang lama diubah menjadi bisnisnya yang baru, teman-teman. Atau buat teman-teman yang pengen tahu perjalanan Apple, Steve Jobs dan rekan-rekannya ini juga merusak produk mereka sendiri dan mereka ganti dengan produk baru yang jauh lebih inovatif. Kenapa? Ketika mereka menghadirkan produk baru, otomatis produk lamanya menjadi usang. Tapi ingat ya, yang merusak bisnisnya itu siapa? Pemimpinnya itu sendiri. Makanya ada kata-kata before the competition does it to you. Nah, lebih baik pemimpinnya sendiri yang melakukan perusakan pada bisnisnya daripada kompetisi di luar sana, kompetitor-kompetitornya yang melakukan itu kepada kita. Kenapa? Nanti jadinya kayak begini. Nih, ini adalah contoh-contoh brand-brand yang bisnisnya dirusak bukan oleh pemimpinnya, tapi dirusak oleh kompetitor. Contohnya nih, toko Aquarius Mahakam. Gue nggak tahu ya, teman-teman kayak nggak pernah ngalamin deh beli kaset di sana. Jadi dulu si toko kaset Aquarius Mahakam ini adalah yang paling happening di Jakarta. Tapi akhirnya apa? Ketika sekarang sudah mulai ada Spotify, sudah tidak ada lagi tuh orang-orang beli kaset, beli CD. Akhirnya dia sampai tutup. Yang merusak Mahakam, Aquarius Mahakam bukan leadernya Mahakam, tapi leader-leader yang lain, leadernya Spotify yang merusak. Jadi ingat ya, kalau yang merusak itu sudah kompetitor dan kita tidak siap untuk apa ya, untuk mengikuti perubahan itu, akhirnya kita seperti ini. Kodak tadi sudah kita ceritakan, lalu ada Nokia juga nggak bisa ikut dengan perubahan, akhirnya sekarang Nokia sudah nggak ada, mereka semua kolaps ya. Jadi teman-teman yang merusak bisnis teman-teman sebelum kompetitor yang merusak bisnis kita, ya. Alright, jadi kreatif pada akhirnya yang namanya memimpin harus melakukan distraction. Distraction yang seperti apa? Creative distraction. Dan untuk bisa menciptakan creative distraction, teman-teman membutuhkan yang namanya influence innovation. Ya, untuk bisa meyakinkan tim bahwa kita perlu loh merusak bisnis kita yang sekarang, teman-teman butuh kemampuan yang namanya menginfluence, mempengaruhi. Makanya ada sebuah quotes yang bilang leadership is influence, nothing more and nothing less. Maka teman-teman, kemampuan pertama yang teman-teman miliki adalah influence. Dan itu sudah kita bahas di pengantar bisnis dan manajemen lalu. Ada banyak teori terkait dengan approach kepemimpinan. Saya tidak akan ulang ini. Saya hanya minta teman-teman tolong pelajari kembali materi-materinya di pengantar bisnis dan manajemen, khususnya 6 teori ini. Karena ini akan sangat banyak membantu teman-teman untuk memahami bagaimana cara menginfluence. Ya. Dan pada akhirnya teman-teman saya harapkan kelak nantinya bisa menjadi driver untuk company-nya masing-masing. Either itu bisnis yang teman-teman miliki ataupun tempat bisnis tempat kerja teman-teman, ya. Tapi teman-teman tidak akan mampu menjadi seorang driver untuk company-nya masing-masing kalau teman-teman tidak selesai atau tidak sukses dalam memimpin dirinya sendiri. Oke. Makanya teman-teman mulailah sekarang berubah dari mental passenger menjadi mental driver. Seperti apa perubahannya? Sangat gampang. Teman-teman nanti bisa baca ini semua. Intinya driver itu adalah orang yang punya visi, dia tahu mau kemana dan dia tahu cara mencapainya seperti apa. Kalau penumpang ya dia hanya numpang, dia nggak perlu tahu jalan, dia boleh tertidur, dia boleh ngantuk, dia nggak perlu tahu kendaraannya seperti apa. Kendaraan itu apa sih? Kendaraan itu bukan mobil, bukan gedung, bukan apapun, tapi kendaraan itu diri kita sendiri, ya. Jadi aset terbesar
terbaik yang Allah berikan kepada teman-teman itu adalah diri teman-teman itu sendiri. Dirawat dirinya, karena dari situlah mulai dari pikiran, mulai dari fisik itu yang akan membantu performa teman-teman, baik itu dalam berbisnis ataupun bekerja. Oke, jadi saya akan tutup perkuliahan kita dengan sebuah quotes dari Dilan. Jadi pemimpin itu berat, kamu nggak akan kuat dari orang lain aja ya. Tapi saya harap mahasiswa-mahasiswa di kelas saya tidak setuju dengan Dilan, karena jadi pemimpin itu berat memang, tapi teman-teman insya Allah bisa, dan kita akan belajar selama 1 semester ke depan. Oke, kita ketemu lagi di tatap muka kedua melalui fax insya Allah. Saya tutup kelasnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.